juga dikenal sebagai Yerubaal, adalah seorang hakim. Ia adalah putra Yoas dari kaum Abiezer dari suku Manasye. Ada di Hakim-Hakim 6 ya teman-teman kalau kalian mau baca. Gideon itu merupakan hakim yang melepaskan Israel dari tangan orang Midian. Mau tahu lebih banyak lagi tentang Gideon? Makanya teman-teman, kita sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh ya. God bless you. Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Alessandra, biasanya dipanggil Sansan. Sebelum kita memulai ibadah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Ayo semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Ayo gerakin badan kalian. Kita mau bernyanyi lagu Bersyukurlah. Sama-sama ya. Nana. Sekali lagi ya. Katakan haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam. Angkat tangan kalian, katakan tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Mu. Sama-sama melompat ya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yuk sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samud. Nah, mari angkat tangan kalian. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang. Ayo siap-siap melompat ya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yuk semangat adik-adik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, sama-sama kata bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi adik-adik. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kakak persilakan untuk duduk. Yuk, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, yang fokus adik-adik, kita mau mengangkat satu penyembahan ini untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
Yuk adik-adik, kita nyanyikan ini, katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Kita ulang dari awal, katakan Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Dengan iman katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama katakan, di hidupku. Yuk adik-adik, lebih sungguh lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, katakan menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Lebih lagi katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
lagi katakan, ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama katakan di hidupku. Haleluya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu yang sempurna pada hari ini Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Wah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang kita siap-siap ya. Kalian siapin Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya. Sudah semuanya? Oke. Nah, adik-adik, tema kita kali ini yaitu memiliki gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan. Kita akan belajar dari kisah Daud yang selalu memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Nah, siapa di sini yang sama seperti Daud suka memuji dan menyembah Tuhan setiap hari? Angkat tangannya. Wah, keren adik-adik. Dan cerita ini juga diambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23. Nanti kalian bisa baca di rumah bareng mama papa ya. Oke, sekarang kakak mau bacain untuk ayat yang pertama ya adik-adik ya. Di 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, adik-adik, jadi di sini Israel dipimpin oleh Raja Saul, adik-adik. Tapi karena satu dan lain hal, Tuhan tidak berkenan lagi kepada Raja Saul, adik-adik. Sehingga hal ini membuat Nabi Samuel sangat sedih, adik-adik. Tapi dalam firman Tuhan kali ini, Tuhan berfirman kalau dia sudah memilih salah satu dari anak-anak Isai, adik-adik. Nah, seperti yang disampaikan Tuhan, Nabi Samuel mulai berkata kepada Tuhan. Dia berkata seperti ini, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Dan firman Tuhan berkata, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Tuhan, Nabi Samuel melakukannya, adik-adik. Dia bersiap dan juga dia pergi ke Betlehem, adik-adik. Nah, setibanya di Betlehem, banyak para tua-tua di Betlehem datang untuk menemui dia, adik-adik, dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Dan dijawab oleh Nabi Samuel seperti ini, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Jadi ketika Nabi Samuel tiba di Betlehem, ini akan diadakan upacara pengorbanan, adik-adik. Dan Isai beserta anak-anaknya dikuduskan oleh Nabi Samuel, adik-adik. Nah, setelah itu, ketika mereka semua itu masuk, Nabi Samuel mulai melihat Eliab, adik-adik. Lalu Nabi Samuel berpikir seperti ini,
Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi ketika Nabi Samuel melihat Eliab itu dia perawakannya besar adik-adik karena dia seorang prajurit. Tapi Tuhan berkata seperti ini adik-adik di ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah jadi Tuhan gak memilih Eliab adik-adik, walaupun di sini dia badannya besar, tinggi, tapi bukan itu yang dipilih Tuhan adik-adik. Lalu selanjutnya Bapak Isai memanggil Abinadab adik-adik dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Dan kalian tahu adik-adik, setelah Abinadab lewat, Nabi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Nah udah lewat berapa adik-adik? Betul, udah lewat 2 orang. Lalu selanjutnya Isai menyuruh Syama lewat, dan ketika Syama lewat, Nabi Samuel tetap berkata adik-adik, orang ini pun tidak dipilih oleh Tuhan. Dan hal tersebut sampai kepada orang yang ke-7 adik-adik. Jadi ada 7 orang anak laki-laki yang sudah lewat adik-adik, dan tidak satu pun yang sudah dipilih oleh Tuhan adik-adik. Dan Nabi Samuel bertanya kepada Isai seperti ini, inikah anakmu semuanya? Dan kalian tahu jawab Bapak Isai apa? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Jadi, ternyata tuh masih ada satu lagi adik-adik, yaitu siapa namanya? Betul, namanya adalah Daud. Dia mengembalakan kambing dan domba adik-adik. Dan kalian tahu, selama dia mengembalakan kambing dan domba, dia itu selalu memuji dan menyembah Tuhan adik-adik. Bahkan dia juga membawa kecapi untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah singkat cerita, akhirnya disuruhnya lah orang untuk menemui Daud, dan akhirnya Daud pulang ke rumah adik-adik. Dan kalian tahu, ketika Daud sudah dipanggil, berkatalah Nabi Samuel seperti ini adik-adik. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi adik-adik ketika Samuel udah dipanggil, ketika Daud sudah dipanggil, dan ternyata yang dipilih Tuhan adalah siapa? Betul, Daud adik-adik. Di Alkitab disebutkan kalau dia ini elok parasnya, terus pipinya juga kemerah-merahan adik-adik. Dia bukan orang yang gagah perkasa tinggi gitu, bukan adik-adik. Jadi berbeda yang dilihat ya adik-adik ya. Nah, Tuhan memilih siapa? Betul, memilih Daud. Dan setelah itu Nabi Samuel mulai mengurapi Daud adik-adik. Setelah itu Nabi Samuel kembali ke Rama adik-adik. Nah sekarang kita balik lagi nih ke ceritanya Raja Saul. Kalian ingat tadi Raja Saul sudah tidak lagi dihinggapi oleh roh Allah, melainkan dia suka digangguin oleh roh jahat adik-adik. Sehingga ada beberapa pelayan dari Raja Saul yang menginformasikan, yang memberikan saran bahwa dia harus mencari seseorang yang pandai memainkan kecapi, agar ketika dia dihinggapi oleh roh jahat, orang tersebut bisa memainkan kecapi dan roh jahat itu bisa pergi, sehingga Raja Saul tetap bisa nyaman. Akhirnya mendengar pernyataan ini adik-adik, Raja Saul pun setuju adik-adik. Dia mencari orang yang pintar memainkan kecapi adik-adik. Setelah diinformasikan kembali, dan ternyata salah seorang pelayan dari Raja Saul, dia memberitahu adik-adik bahwa di Bethlehem ada seorang anak Isai yang dia sangat mahir memainkan kecapi adik-adik. Terus habis itu akhirnya Raja Saul meminta pelayannya untuk pergi menemui Isai adik-adik. Nah setelah ditemui, akhirnya dia diminta untuk Daud pergi ke istananya adik-adik untuk melayani Raja Saul adik-adik. Dan menyikapi hal ini, Bapak Isai pun setuju adik-adik. Akhirnya Daud pergi dengan dibawahi beberapa barang juga adik-adik.
Dan juga ketika sampai di sana, akhirnya Daud menjadi pelayan dari Raja Saul adik-adik. Jadi setiap Raja Saul sedang dihinggapi sama roh jahat, Daud memainkan kecapinya dan Raja Saul menjadi tenang kembali dan menjadi nyaman adik-adik. Sehingga roh jahatnya menjadi pergi. Dan sejak saat itu adik-adik, Raja Saul sangat mengasihi Daud adik-adik. Dan Raja Saul meminta kepada Bapak Isai agar Daud tetap bersama-sama dengan Raja Saul di istana untuk menjadi pelayannya adik-adik. Wah, kira-kira keren banget gak adik-adik cerita firman Tuhan kali ini? Keren ya? Kalian ingat tadi apa yang dilakukan oleh Daud? Ya, dia suka berdoa, dia suka memuji dan juga suka menyembah nama Tuhan adik-adik. Nah, sekarang siapa yang di sini suka memuji dan menyembah Tuhan? Angkat tangannya. Wah, keren. Berarti kalian sama nih seperti Daud adik-adik. Nah, hal ini kita harus terus ya adik-adik ya. Harus dilakukan setiap hari agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan dan bisa mengerti kehendak Tuhan adik-adik. Agar kita bisa menjadi prajurit Tuhan adik-adik yang takut akan Tuhan adik-adik. Oke, itu cerita firman Tuhan kali ini. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa baca bareng mama papa di rumah ya. Nah, sekarang Alkitabnya boleh ditutup. Bukunya juga boleh ditutup. Kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengarkan cerita tentang Daud Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kau berikan kami hati seperti Daud Tuhan Yesus. Hati yang mau terus berdoa, hati yang mau terus memuji, menyembah Tuhan Yesus dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Kau pakai kami Tuhan Yesus dari kami kecil ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita selesai ibadah dan sebelum kita tutup ibadah kita, kakak ajak semua kita berdoa sekali lagi. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami dan biar ibadah kami semua berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan disenangkan melalui ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami selesai, biar kami terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan diberikan pada setiap kami. Kemanapun kami pergi, melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati kami dalam setiap aktivitas kami di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan akan buat apapun yang kami perbuat dengan tangan kami yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan selalu buat kami selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.